Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Semoga semua semangat dalam menjalani aktivitas kita di hari Senin ini walaupun, baru berlibur panjang mungkin, baik yang baru berpergian ataupun yang di rumah saja, kita semangat dalam menyambut hari Senin ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan seperti yang sudah tampil di layar kita akan merenungkan dari bacaan kita dari Matius, Injil Matius pasal 5 ayatnya yang pertama sampai yang ke-12. Matius pasal 5 ayat yang pertama sampai 12. Bacaan ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua, karena ini merupakan salah satu ucapan berbahagia khotbah Yesus di atas bukit yang diutarakan oleh Yesus berkali-kali dengan satu kata yang diulang, yaitu berbahagialah, yang dalam bahasa Yunaninya makarioi. Kalau spesifik kata berbahagialah ini lebih tepatnya digambarkan dengan makna yang dekat dengan kita, yaitu diberkatilah. Bahwa ternyata dalam kacamata iman, dalam, penghayatan cinta kasih Tuhan bagi setiap pengikut Yesus, bagi kita setiap orang yang setia dan taat kepada Allah, mereka orang-orang yang berbahagia ataupun diberkatilah adalah orang-orang yang digambarkan demikian. Nanti kita baca secara pribadi Matius 5 ayat 1-12 yang di dalamnya digambarkan sebagai orang-orang yang miskin, yang berduka cita, yang lemah lembut, lapar dan haus, murah hatinya, suci hatinya, membawa damai, yang dianiaya dan difitnah. Nah, bagian ini jemaat yang dikasihi Tuhan bu bukan serta-merta akhirnya ketika kita miskin karena memang, sesuatu yang mungkin menjadi sebuah kebodohan ataupun kegagalan atau sesuatu yang dari karakter kita manusia yang membuat kita miskin, bukan seperti itu ya. Tetapi ini erat kaitannya dengan karakter dan tingkah laku pengikut orang, eee, Kristen ataupun pengikut Kristus. Jadi, di kalimat ini bukan pengikut orang Kristus ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, tapi pengikut Kristus. Jadi ketika kita bilang kita miskin di hadapan Allah, maka kita adalah orang-orang yang memang benar-benar apa adanya di hadapan Allah, tidak mencari sesuatu yang kekayaan yang akhirnya kita mengabaikan kehendak Tuhan. Ketika kita berduka cita, kita ditegaskan, ketika kita berduka cita, kita dihibur. Lalu yang lemah lembut karena mau memiliki bumi, yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi lapar dan haus ini bukan sekedar soal jasmani, bukan soal jasmani memang, tapi kebenaran, maka dia akan dipuaskan. Yang murah hatinya akan beroleh kemurahan, yang suci hatinya melihat Allah, yang membawa damai disebut anak-anak Allah, yang dianiaya oleh kebenaran dan difitnah, dia akan mempunyai, eee, kerajaan sorga dan bersukacita karena upah kita besar di sorga, sebab demikian juga sebelumnya telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kita. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian ini menegaskan dan menguatkan kita bahwa sesungguhnya di dalam kita mengikut Tuhan, ada banyak hal yang menjadi perjuangan dan tantangan kita, ada banyak hal yang, menjadi kegelisahan kita sebagai pengikut Kristus, tetapi di dalam segala hal yang kita rasakan itu ternyata Tuhan mengatakan, "Diberkatilah kita, berbahagialah kita." Justru ketika kita tidak mengalami itu, kita perlu mempertanyakan apakah kita sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Sesederhana, beberapa waktu yang lalu jemaat yang dikasihi Tuhan, eee, dalam, eee, kehidupan alumni kami, kehidupan ataupun pengalaman bersama teman-teman alumni di SMA, saya di Medan, ada beberapa teman yang akhirnya mengalami kedukaan karena, orang tua terkasih mereka mem
terkena COVID-19 yang pada akhirnya, saya secara pribadi karena tahu sudah ada satu 2 orang yang berduka dan saya mengetahui mereka berasal dari gereja yang sama, ada sebuah kegelisahan, ada sebuah keresahan yang saya rasakan, ada apa ini yang membuat saya tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu, berkomunikasi dengan salah satu dari orang tua teman kami SMA untuk berdiskusi apa yang bisa dilakukan, apa yang sudah kita lakukan di GKJ Yeremia terkait dengan SOP, protap, sehingga tidak ada lagi, jemaat yang bisa terpapar ataupun kalau kita tahu yang khususnya yang penyakit penyerta ataupun dia yang sudah emeritus atau adiuso tidak lagi, eee, terlalu, dilibatkan dalam aktivitas gerejawi sehingga mereka tidak terpapar. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyuarakan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar yang menjaga kehidupan, menurut saya itu sesuatu yang baik untuk kita lakukan. Karena seperti bacaan kita hari ini dikatakan bahwa berbahagialah kita yang haus akan kebenaran, karena, eee, kebenaran itu pasti kita tahu di sini mutlak bahwa kita ingin tahu apa yang benar di hadapan Tuhan, tetapi juga benar apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah situasi yang kita hadapi, itu juga menjadi sebuah perjuangan kita. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, lagi dan lagi saya terus akan menyuarakan untuk kita taat protap dimanapun kita berada, tetap ingat 3M, masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk kita menjaga kehidupan, sesama kita, serta menjaga kehidupan orang-orang yang sebenarnya mereka rentan, tetapi kita harus tetap melindungi mereka. Kita kuat, tapi mereka belum tentu. Selamat melaksanakan aktivitas hari ini. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan menolong kita untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.